Melakukan pemasaran bisa adanya dengan NPM 2355061006. Jadi di sini saya akan menjelaskan database dari school yang terdiri dari 6 tabel pertama. Yang pertama itu terdapat tabel akun. Jadi tabel akun ini digunakan untuk mengelola sistem login. Di sini kolomnya terdapat kolom username digunakan sebagai identitas saat login. Kemudian terdapat kolom password. Kolom password ini disimpan dalam bentuk terenkripsi dan fungsinya itu untuk mengamankan akses akunnya. Dan yang ke kolom ketiga yaitu kolom level. Ini untuk nentuin hak akses pengguna. Misalnya 1 itu untuk admin, 2 itu untuk guru, dan 3 itu untuk siswa. Kemudian yang kedua ya fungsi fungsi tabel akun ini itu untuk sebagai pusat autentikasi dan kontrol akses sistemnya. Kemudian untuk tabel guru itu menyimpan data guru atau tenaga pengajarnya. Sini terdapat kolom NIP, kolom nomor induk pegawainya sebagai ID unik dari guru. Kemudian kolom nama guru itu nama lengkap gurunya. Kolom nomor HP itu untuk keperluan kontak atau komunikasi internalnya. Kemudian kolom jenis kelamin ini mencatat gender guru untuk pelaporan data. Kemudian kolom agama itu sebagai datanya, dan kolom username ini untuk menghubungkan guru dengan akun loginnya. Nah, fungsi tabel ini untuk mencatat informasi lengkap guru dan menghubungkannya dengan data mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu tabel mata pelajaran. Tabel mata pelajaran ini berisi daftar mata pelajaran yang akan diajar. Yang pertama yaitu kolom kode mata pelajaran. Ini sebagai ID unik setiap mata pelajarannya. Kemudian kolom mata pelajaran itu nama mata pelajarannya, dan kolom kelas itu menunjukkan tingkat kelas yang mana pelajarannya itu akan diajar. Kemudian kolom jurusan itu seperti IPA atau IPS yang menunjukkan jurusan terkait, dan kolom NIP ini menunjukkan guru yang mengajar mata pelajaran. Nah, fungsi tabel ini itu untuk mengatur mata pelajaran itu berdasarkan kelas, jurusan, dan guru yang akan mengajar. Kemudian untuk murid, tabel murid ini mencatat informasi siswa yang dimana terdapat kolom lisan sebagai nomor induk siswanya sebagai ID unik setiap murid, dan nama muridnya, nama lengkap siswa. Kemudian kolom kota ini kota asal siswanya untuk kebutuhan laporan, dan kolom jenis kelamin. Kemudian kolom agama, kolom jurusan, ini jurusan yang diambil seperti IPA, IPS, dan sebagainya. Kemudian kolom kelas, ini tingkat kelas siswanya. Kemudian kolom username itu menghubungkan siswa dengan akun loginnya nanti. Nah, fungsi tabel ini tuh sebagai pusat data siswa dan dasar untuk mengelola akademik dan administrasi siswa. Kemudian yang kelima yaitu tabel nilai. Jadi tabel nilai ini berisi data hasil belajar siswa, yang dimana terdapat nama murid siswa yang mendapatkan nilainya. Kemudian terdapat kelas ini tempat siswa belajarkan, jurusannya jurusan siswa saat mengikuti pelajaran itu. Kemudian nama pelajarannya, ini nama pelajaran yang akan dinilai. Kemudian nilai UTS, ini nilai, dan kolom nilai UAS. Jadi fungsi tabel ini tuh untuk mencatat dan dia mengevaluasi performa akademik siswa. Kemudian yang terakhir yaitu tabel pesan. Tabel pesan ini digunakan untuk menyimpan masukan atau pertanyaan dari pengguna sistem, di mana terdapat kolom tanggal untuk saat pesan dikirim. Kemudian kolom subjek ini judul atau topik dari pesannya. Kemudian nama,
Nama ini nama pengirim pesannya, kemudian email, kontak email pengirimnya dan nomor HP. Kemudian isi ini isi pesannya berisi pertanyaan, saran atau kritik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saudara Rizky dengan PM 2315061 Di sini saya akan menjelaskan tentang backend dari web server kami, di mana kami menggunakan JS, Bootstrap, dan PHP. Langsung saja kita masuk ke Visual Code-nya. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan JS dari Bootstrap. Di sini kami menggunakan Bootstrap karena Bootstrap itu merupakan sebuah JS yang banyak digunakan. Karena banyak digunakan, kami menggunakan dari Bootstrap agar untuk melakukan tutorial di YouTube itu sudah banyak. Lalu kita masuk ke JavaScript yang pertama, di mana untuk smooth scroll, di mana smooth scroll itu agar ketika dilakukan scroll atau ketika diklik sebuah tanda untuk naik ke atas, dia akan terjadi scroll yang smooth, di mana kami menggunakan frame rate-nya 150, animasi time-nya 1800, dan step size-nya yaitu naik per scroll-nya itu 85. Lalu terdapat delta buffer, yang mana delta buffer kami masukkan 120, 120, dan 120. Nah, lalu terdapat key, yang mana ketika diklik key ini, maka dia akan melakukan step sebanyak 37, ketika kiri, ke atas 38, kanan 39, ke bawah 40, ketika diklik spasi dia 32, backup 33, backdown 34, end dan home itu 35, 36. Mungkin untuk smooth scroll itu yang hal penting-pentingnya. Lalu yang kedua ada di simple player. Nah, simple player digunakan untuk eh, ketika ada sebuah play YouTube, maka dia akan melakukan panggilan kepada YouTube, dan YouTube tersebut bisa di-play di dalam sebuah website kami. Lalu ada 6 scroller, di mana 6 scroller ini digunakan untuk melakukan sebuah scroll pada numbernya. Jadi ketika diklik maka dia akan bisa melakukan scroll. Yang kedua adalah move top. Nah, move top ini dilakukan untuk ketika kita klik sebuah tombol di website kami, maka dia akan langsung ke atas sekali. Lalu ada sebuah JS yang telah kami masukkan untuk menambah agar websitenya terlihat lebih menarik. Selanjutnya kita masuk ke PHP, di mana kami menggunakan PHP dikarenakan website kami menggunakan sebuah database dan juga logika-logika sederhana. Maka untuk menampung buah kebutuhan tersebut, kami menggunakan PHP agar bisa dilakukan coding. Nah, untuk PHP pertama yaitu koneksi, yang mana koneksi ini digunakan agar website kami bisa menyambung ke sebuah database yang telah kami buat. Pertama, lakukan sebuah variabel PHP agar dia bisa mengenali bahwa file ini sebuah PHP. Lalu kami berikan host, yang mana host ini adalah localhost, usernya itu root, password tidak ada, dan nama database-nya itu school. Lalu akan dilakukan sebuah penyambungan koneksi, yang mana dengan kode MySQL Connect. Nah, MySQL Connect ini akan mengambil sebuah host, nama dari hostnya itu localhost, lalu username-nya, user, root, passwordnya itu tidak ada, dan sebuah database. Lalu ketika sebuah koneksi ini tidak terpenuhi, yang telah kita buat tadi, maka dia akan melakukan sebuah die atau tidak terkoneksi dan menampilkan koneksi gagal dengan sebuah variabel connect error. Lalu kita masuk ke logout PHP, di mana logout ini ketika sebuah user atau sebuah akun menekan sebuah tombol logout, maka dia akan dilakukan sebuah
sebuah logika di mana ketika sessionnya itu start, maka sesi sekarang akan di-destroy dan akan terdapat sebuah peringatan bahwa kita itu telah berhasil di logout. Lalu kita masuk ke ketiga yaitu sebuah proses daftar. Nah, proses daftar itu digunakan ketika sebuah murid melakukan pendaftaran. Pertama, kita masukkan dulu include dari koneksi PHP agar dia terkoneksi ke database. Lalu, password ini akan diisi oleh string yang mana dia tuh menggunakan password. Username dia apa pemasukan ke username, NISN, nama murid di variabel database nama murid, kota, jenis kelamin, agama, jurusan, dan juga kelas. Lalu ketika selesai dilakukan pemasukan oleh sebuah user dengan menggunakan sebuah kalimat-kalimat ini, maka SQL akan memasukkan query-nya tersebut ke dalam akun di mana akun dimasukkan di username. Select all from tabel akun di mana di username mengambil dari username di awal ini. Lalu ketika number rows-nya ini terdapat result dari SQL pertama, maka hasilnya 0. Nah, ketika hasilnya 0, akun akan diinputkan. Pertama, akun akan menginputkan sebuah username, password, dan juga label. Lalu akan diisi sebuah value, yang mana value ini terdapat username awal yang dimasuk oleh user, kedua password yang dimasuk oleh user, yang pertama ini. Lalu labelnya itu akan langsung diisi dengan label 3. Kedua, akan diinputkan juga murid, yang mana input murid ini berisi NISN, nama murid, kota, jengkel, jenis kelamin, agama, jurusan, juga kelas. Dan akan dimasukkan value-nya sesuai dengan yang dimasuk oleh user. Lalu yang terakhir, terdapat sebuah akan dimasukkan query-nya berupa count, input akun, dan juga input murid. Lalu ketika selesai, jika berhasil, maka sebuah PHP akan echo atau print sebuah kalimat berhasil registrasi di lokasi Windows-nya di indeks awal. Dan juga ketika tidak berhasil, maka dia akan username sudah gagal, registrasi gagal, username tidak sudah terdaftar. Lalu kita masuk proses selanjutnya yaitu proses kirim, di mana proses kirim eh, sama yaitu akan menginclude sebuah koneksi PHP, lalu akan melihat data default time zone setnya. Default time zone-nya akan di-set menjadi Asia Jakarta agar dia bisa terjadi sinkron. Nah, yang pertama input ini akan dimasukkan ke dalam pesan yang mana proses kirim ini digunakan untuk sebuah kontak us. Jadi ketika user ingin mengirim sebuah pesan, maka proses ini akan dipanggil. Yang mana pertama akan dimasukkan ke dalam tabel pesan, di mana tabel pesan ini berisi tanggal, subjek, nama, email, nomor HP, dan juga isi. Lalu value-nya akan diisi sebuah tanggalnya itu formatnya day, month, dan years. Yang kedua itu ada subjek yang akan dimasukkan nama, email, dan juga number. Dan juga terakhir itu message. Lalu ketika selesai, maka yang tadi akan dimasukkan query-nya. Yang pertama itu koneksi, yang kedua juga input yang telah ada di sini. Lalu ketika inputnya ini ada atau benar-benar, maka eh, ik- sebuah PHP akan mengeprint kalimat pesan terkirim, dan jika tidak, pesan gagal terkirim. Lalu kita masuk proses selanjutnya, yaitu proses login, yang mana ketika sebuah akun ingin memasukkan login, maka proses ini yang terpanggil. Yang pertama, saat tetap sama, kita memasukkan include koneksi PHP agar tersambung ke database. Lalu ada user, yang mana user akan masuk user variabel user akan mengecek di tabel user dan juga variabel password akan mengecek di password. Lalu SQL akan mengecek query di koneksi, lalu koneksi ini akan mengselect from akun di tabel akun di mana di username dan juga password. Nah, ketika dia mati atau tidak jadi login, maka MySQL-nya akan dierorkan di bagian koneksi. Lalu ketika MSQL-nya number row-nya itu bernilai SQL yang mana yang ini tadi benar dan nol, maka
dia akan di-print sebuah username dan password salah atau tidak terdaftar. Lalu ketika username tadi benar, maka akan dilakukan sebuah session start. Nah, di session start ini akan dilihat juga level dari pengguna tersebut. Jika level 1, maka dia akan dimasukkan ke user admin. Ketika levelnya 2 akan dimasukkan ke guru, dan ketiga akan dimasukkan ke siswa. Yang mana lokasi ketika masuk itu tetap sama, yaitu di indeks awal. Lalu ketika tidak ada hal-hal level ini, maka sebuah logika ini akan dirasa tidak benar dan akan dikeluarkan sebuah kalimat username dan password salah atau tidak terdaftar. Lalu terdapat sebuah validasi daftar JS, yang mana validasi daftar JS dilakukan untuk melihat apakah validasi daftar ini benar atau tidak. Yang mana pertama, melihat atau paspor itu value-nya itu ada atau sama gitu. Nah, jika benar maka password benar, dan jika salah akan dilakukan sebuah red dengan password tidak sama. Lalu kita masuk ke proses guru, yang mana proses guru ini ketika guru ingin memasukkan nilai untuk siswa. Pertama, tetap yaitu include dari koneksi, lalu kita lihat kelasnya, jurusan juga, dan juga nama dari mapel. Nah, ketika eh, variabel 3 ini akan diambil dari database, yang mana pertama variabel tampil murid akan melihat dari tabel murid di bagian jurusan dan juga kelas. Yang kedua, variabel hasil murid dilihat dari query tampil murid. Lalu ketika data murid ini sama dengan hasil murid, maka akan menampilkan nama murid, nilai UTS, dan juga nilai UAS-nya. Lalu tampil nilai akan dilihat dari nilainya apakah dia ada nilai atau tidak di bagian tersebut. Jika nilainya 0, maka akan dimasukkan value-nya sesuai dengan nilai yang dimasukkan oleh si guru, dan jika ada maka akan di-set nilainya dengan nilai yang sudah ada di database. Lalu akan dilakukan apakah query itu tersimpan. Nah, ketika tersimpan maka dia akan menampilkan input nilai berhasil. Kalau gagal akan menghasilkan input nilai gagal. Lalu terdapat font yang dipakai di dalam website ini, yaitu ada font Awesome dan juga Give High Icon regular. Lalu ada CSS yang kami masukkan, yaitu CSS utamanya ada untuk dilakukan menu warp-nya, lalu ada untuk swipe swipe box yang mana ada sebuah slide, ada juga CSS untuk bootstrap. Lalu yang terakhir kita masuk ke proses admin, di mana pertama ini untuk proses guru yang nilai tadi. Yang kedua itu ada proses edit akun, yang mana edit akun ini dia melihat apakah username barunya itu sama dengan 0 atau passwordnya sama dengan 0. Ketika dua ini terpenuhi, maka dia akan mengupdate akun dari yang telah mau diedit, dan sama untuk selanjutnya gitu. Lalu ada edit guru sama seperti yang tadi. Lalu ada edit mata pelajaran, yang mana dia akan mengambil sebuah variabel kode mapel dan akan dilakukan update di bagian tersebut. Eh, Sepertinya untuk bagian saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Rahma Irayanti. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari halaman website ketika si pengguna belum login ataupun masuk. Nah, ini adalah halaman awal yang akan muncul, di mana ini pada bagian ini merupakan headernya yang terdapat logo dari SMA Negeri 1-nya, SMA-nya. Kemudian ada beranda jurusan yang itu ada MIPA dan IPS, kemudian fasilitas, profil, kontak. Nah, kemudian pada sebelah kanan ini itu terdapat
navigasi untuk masuk dan juga daftar. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan sebuah foto dokumentasi dari sekolahnya. Ada 3 yang kami tampilkan, ada 3 foto yang bisa di-scroll ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kemudian di sini juga terdapat sebuah informasi terkait lomba sekolah yang pernah diadakan atau yang akan segera diadakan. Nah, di sini contohnya kita terdapat 4 lomba, lomba futsal, lomba basket, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada footernya, yaitu seperti copyright 2025 dari SMA-nya. Nah, kemudian ketika kita klik jurusan, di sini akan terdapat 2 opsi, MIPA dan juga IPS. Nah, MIPA ini adalah informasi untuk jurusan MIPA ataupun IPA pada sekolah tersebut. Nah, sedangkan IPS ini adalah informasi terkait jurusan IPS pada sekolah tersebut. Nah, kemudian ada fasilitas. Nah, fasilitas ini terdiri dari berbagai fasilitas yang ada di sekolah tersebut, seperti lapangan futsal, basket, bus, lab komputer, bengkel otomotif, dan juga kantin sekolah. Jadi foto-foto ini adalah foto-foto yang terdapat di dalam sekolah tersebut. Nah, kemudian juga ditampilkan sebuah kontak di mana si pengguna bisa menghubungi pihak sekolahnya secara langsung melalui kontak tersebut dengan mengirimkan sebuah mail ataupun pesan yang ingin dikirimkan, yaitu menginputkan sebuah nama, email, nomor telepon, dan juga subjek dari si yang akan si yang ingin disampaikan dan juga sebuah pesan yang ingin disampaikan. Oke, jadi bisa kita lihat pada bagian beranda ini sebuah codingannya. Nah, di sini yaitu index.php ini adalah kode HTML dari si berandanya dengan title. Jadi ini merupakan headernya pada bagian ini merupakan headernya yang dengan title SMA N01 Pesisir Selatan ini pada bagian beranda. Nah, kemudian juga di bawah ini, bagian footer ini adalah footer pada bagian tampilan yang di bawah ini. Nah, bawah ini teman-teman yang ada copyright 2005 SMA N01 Pesisir Selatan Desain Ministry. Nah, ini merupakan bagian baris 123 sampai juga 128 adalah bagian footernya. Nah, di sini juga Nah, di bagian ini juga bagian event atau nah ini pada baris 76 sampai juga baris 111 ini adalah kode yang kita gunakan untuk menampilkan bagian pada bagian lomba sekolah ini dan yang terdapat 4 foto ini lomba futsal, basket, memperingati Hari Pohon Sedunia dan juga lomba voli persahabatan. Nah, ini merupakan kode HTML-nya menggunakan class, row margin, dan sebagainya. Nah, ini lomba futsal, lomba basket, memperingati Hari Pohon, dan juga lomba voli. Nah, lanjut di bagian jurusan, itu kan terdapat 2 opsi, IPS dan juga MIPA. Nah, ini IPS, pada bagian IPS ini sama untuk awal header itu kan menggunakan title SMA Negeri 1. Nah, kemudian codingannya ini kita kan terdapat info hanya di webnya ini kan kita hanya menampilkan sebuah seperti foto, 3 foto tentang IPS itu seperti ini yang ada ini rekayasa perangkat lunak. Nah, dan sebagainya yang berbeda ya, 3 foto berbeda ini. Nah, ini dia. Nah, kita menggunakan ini bagian baris 43 sampai juga 64 ini. Nah, ini adalah
codingan yang kita gunakan untuk menampilkan foto tersebut. Menggunakan image.php ini, teman. Oke, nah kemudian juga ada bagian fasilitas. Fasilitas.php ini adalah codingan HTML yang bagian fasilitas ini. Nah, di sini kan kita menampilkan 6 buah foto baik fasilitas sekolahnya. Nah, di sini codingan ini, nah di bagian codingan ini, nah pada baris 263 sampai 300 ini, nah ini adalah codingan dari foto-foto yang kita tampilkan di bagian fasilitasnya. Nah, di sini dengan nama image.slash lapangan1.jpg yang kita beri nama lapangan futsal. Nah, berikutnya yang lain. Begitupun yang lainnya sampai sampai di bagian kantin sekolah. Nah, kemudian juga bagian MIPA.php ini sama seperti yang bagian IPS.php. Itu menampilkan informasi terkait jurusan MIPA di sekolah tersebut. Nah, di bagian ini, di bagian kelas ini, kita menampilkan sebuah outputan seperti ini sesuai dengan uh, pada jurusan IPA. Nah, ini teman-teman, ini kan kita menggunakan foto ya, menggunakan JPEG, image the JPEG. Jadi di codingannya ini kita menggunakan image.akun.png dan juga JPEG. Nah, kemudian di sini juga ada navigasi.php dan juga navigasi 2.php. Jadi ini tuh eh, kode yang kita gunakan untuk seperti ketika kita pada websitenya, ketika kita berpindah dari beranda ke jurusan. Ini kan ada seperti action ya. Nah, itu adalah codingan dari navigasi tersebut. Nah, kemudian ada profil sekolah. Nah, di profil sekolah ini yaitu codingan dari bagian profil sekolah ini, teman-teman. Nah, kita contohkan. Nah, ini kan footernya. Sama yang bagian indeks tadi kan ada footernya. Nah, yang ini footernya yang merupakan copyright ini. Nah, kemudian isi dari bagian profil sekolah itu kan kita menuliskan sejarah dan juga visi dan misi. Nah, ini masuk ke dalam body dari eh, sebuah kode HTML-nya. Nah, di sini kita menuliskan ini adalah yang kita tuliskan kepada websitenya. Jadi, ini adalah yang ditampilkan pada websitenya. Jadi pun kita tulis di sini visi, dan juga misi. Oke, baik teman-teman. Jadi, sekian bagian dari halaman ketika si pengguna belum melakukan login ataupun masuk. Jadi si pengguna hanya bisa sedikit mengakses dan juga sedikit melihat beberapa bagian informasi penting dari sekolah tersebut. Namun si pengguna belum bisa melakukan masuk ataupun daftar. Jadi masih ada eh, opsi masuk dan juga daftar di website itu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Reza Sakalin dengan NPM 23156102. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai website sekolah pada halaman admin. Pertama kita masuk terlebih dahulu menggunakan akun admin kita ya. Kemudian di sini sudah ada kita kan eh, di sini kita bisa klik menu admin. Di sini ada 6 admin panel untuk mengatur akun, data murid, data guru, data nilai, email, dan mata pelajaran. Kita langsung saja ke bagian akun ya. Nah, misalnya sini kita tambahin username baru nih. Misalnya namanya Joni. Passwordnya misalnya Skuy.
levelnya murid. Nah, kita simpan nih. Oke, di sini kita udah nambahin akun baru dengan nama username Joni, levelnya murid. Nah, Joni ini nanti bisa ditambahkan juga data dia di data murid ya. Nah, di sini juga ini salah satunya cara buat akun guru untuk dibuat. Karena akun guru itu tidak bisa didaftarkan secara manual oleh gurunya. Jadi harus oleh admin tuh. Di sini bisa kita edit nih. Misalnya Joni mau kita ubah misalnya nama jadi eh John misalnya, jadi John atau passwordnya mau kita ubah bisa juga di sini. Nah, yang ini kita nggak jadi deh, kita nggak jadi ubah. Oke, kita misalnya diklik sini, balik lagi ke menu admin. Di data murid nih, misalnya tambahin murid baru. Nah, ini SN-nya 1 misalnya. Untuk nama dia misalnya namanya Joni Skidi Papap misalnya. Eh, untuk username-nya misalnya kita pilih sini ada Joni. Sesuai dengan akun yang tadi kita buat. Nah, untuk kotanya itu misalnya Bandar Lampung. Nah, di sini kita bisa masukin juga data bisa jenis kelamin dia laki-laki di sini. Agamanya itu ada 6 pilihannya sesuai undang-undang kita. Terus misalnya jurusan dia IPS, kan IPS orangnya agak aneh. Terus kita pilih kelasnya misalnya dia kelas 12 nih udah mau lulus, alhamdulillah. Nah, ini udah bikin nih. Ini ada akun si Joni. Udah terhubung juga dengan username tadi yang kita buat, username Joni. Nah, kita balik ke menu admin misalnya nih ya. Di menu guru nih. Nah, di menu guru ini kita bisa tambah guru baru. Misalnya ini P2 deh. Nama gurunya misalnya Abdul Abdul Doel misalnya. Dia itu username-nya misalnya belum ada ya. Kita coba bikin akun guru baru ya, misalnya nih. Kita balik lagi ke menu admin, kita balik lagi ke akun, kita tambahin akun baru nih. Misalnya namanya itu Abdul untuk username-nya Abdul, passwordnya Dul. Dia itu sebagai murid, misalnya guru misalnya. Simpan. Nah, kita balik lagi nih ke menu admin. Terus kita tinggal tambahin data gurunya. Misalnya namanya itu eh, Abdul Joel. Username tadi Abdul. Saya nomor teleponnya itu 0881546644. Nah, jangan coba telepon ya. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki. Agamanya misalnya Abdul itu eh, Kristen misalnya. Nah, kita simpen nih. Nah, udah nih datanya nih. Dia juga udah kehubung sama kayak tadi untuk bagian murid. Nah, kita langsung aja ke mata pelajaran dulu ya. Misalnya di mata pelajaran ini udah kita bikin nih. Udah ada mata geografi. Kita bikin lagi mata pelajaran nih. Misalnya dia kode kedua. Nah, mata pelajarannya apa? Biologi misalnya. Yang ngajar Abdul Joel tadi. Jurusannya IPA atau kuliah kelas 12. Nah, kita simpen. Terus kita tambahin lagi nih. Kodenya misalnya 3. Nah, mata pelajaran itu misalnya informatika deh. Yang ngajar Aditya. Terus jurusannya IPA, kelasnya 12 juga. Sama kayak kelas si Joni segini papap tadi. Nah, terus kita balik ke menu admin. Nah, di sini ada juga menu email. Di sini kita bisa lihat nih. Yang tadi ngirim email di bagian di bagian kotak siapa. Nah, tinggal bisa kita cek isi datanya. Jadi nggak harus buka database. Nah, di bagian nilai, kita bisa ngecek nih. Nilai tadi udah dimasukin sama guru. Tinggal kita cek aja di sini. Oke. Nah, oke. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Sawal Raida dengan NPM 2315001034. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian guru pada website yang telah kelompok kami buat. Di mana bagian guru ini terdapat 3 subbab, di mana terdapat index.php, lalu terdapat nilai.php, lalu terdapat proses underscore guru.php. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke index PHP, di mana langsung ke bagian body. Nah, di sini terdapat pilih mata pelajaran, di mana
bagian guru ini memiliki fitur untuk menginput nilai. Jadi di sini ada pilihan mata pelajaran, terdapat select name mata pelajaran yang telah tersedia. Jadi kita di sini memilih mata pelajarannya. Seperti kita akan coba langsung saja masuk ke webnya. Nah, kalau untuk di bagian guru kita masuk, dan daftar ini untuk di bagian siswa. Sini kita akan masuk terlebih dahulu untuk gurunya. Lalu kita akan masukkan passwordnya. Nah, ini telah masuk. Lalu di sini kita akan pilih input nilai. Nah, di sini ini kita akan masukkan mata pelajarannya itu sosiologi. Lalu sini kita akan coba tampilkan sesuai dengan source code baris ke-69. Dan untuk pemilihan mata pelajaran tadi ada di source code baris ke-47. Kita akan balik lagi ke webnya. Di sini kita akan klik tampilkan. Nah, di sini terdapat nama mata pelajaran sosiologi, terus jurusan IPS dan kelas 12. Nah, setelah itu, nah pada web tadi terlihat terdapat tempat untuk memasukkan nilai. Nah, itu terdapat itu diperoleh dari nilai.php ini pada subbab ini. Nilai itu didapat input nilai ini. Nah, jadi kita itu dapat menginputkan nilainya dikarenakan subbab ini. Kita telah membuat subbab ini, di mana di nilai.php itu terdapat ada NISN, nama murid, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, di sini NISN-nya itu secara otomatis dan nama muridnya juga itu karena kita telah memilih sosiologi, di mana sosiologi ini telah dimasukkan oleh admin data-datanya. Nah, di sini untuk guru ini kita hanya memasukkan nilainya seperti ini. Contohnya, kita akan masukkan nilai UTS-nya 100 dan nilai UAS-nya 90. Kita akan simpan. Nah, setelah kita tampilkan ulang, dia itu sudah tampil nilai UTS dan nilai UAS-nya sudah diinputkan. Nah, kalau untuk di proses tanda soal guru.php ini untuk memasukkan nilai yang telah guru inputkan tadi itu ke database agar di database-nya itu tampil nilainya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan halaman murid. Nah, di mana halaman murid bisa diakses ketika murid memasukkan akun mereka. Ketika murid masuk ke dalam akun yang telah dibuat, maka murid dapat melihat nilai ulangan yang telah diberikan oleh guru. Nah, di sini murid terdapat dua opsi akun, yaitu melakukan pendaftaran secara mandiri atau dilakukan pendaftaran oleh admin. Nah, di sini kita akan melakukan pendaftaran secara mandiri. Pertama-tama terdapat username kita. Masukkan username sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan username Cindy P, lalu password juga kemudian NISN siswa dan nama dari siswa, kemudian lokasi siswa, jenis kelamin, agama, jurusan dan juga kelas. Kemudian jika dirasa sudah benar, maka kita bisa klik daftar dan akun siswa sudah terdaftar. Selanjutnya,
kita login dari akun yang didaftarkan oleh admin ketika sudah memasukkan akun yang diberi kita. Klik masuk, otomatis siswa masuk ke dalam akun mereka. Pada akun siswa terdapat hanya satu fitur, yaitu melakukan pengecekan nilai. Ketika kita klik cek nilai, maka akan ditunjukkan kepada halaman nilai yang mana nilai UTS dan nilai UAS ini diberikan oleh guru, yaitu oleh teman saya Salwa tadi, yaitu 100 dan 90 pada mata pelajaran sosiologi. Kemudian kita bisa masuk ke codingannya. Nah, dan inti dari halaman murid yaitu terdapat tabel untuk menggunakan ID laporan nilai, di mana laporan nilai yaitu tabel row pertama, tabel nama murid. Nah, lalu kelas diambil dari data variabel kelas dan jurusan. Kemudian diambil dari data variabel jurusan. Kemudian dibuat tabel dengan border 1 di mana terdapat mata pelajaran nilai UTS dan UAS. Nah, nilai UTS dan UAS akan diambil dari data variabel nilai UTS dan nilai UAS. Begitulah bagaimana inti dari fitur akun murid dibuat. Nah, pertama-tama mengambil query MySQL dari variabel koneksi agar menyambung ke database. Lalu terdapat pembuatan tabel untuk biodata, yaitu terdapat nama kelas dan jurusan. Kemudian mengambil dari database dengan atribut tertentu. Kemudian terdapat pembuatan tabel kembali untuk nilai dari siswa, di mana terdapat mata pelajaran UTS dan UAS. Di mana jika di halaman website akan seperti ini. Kemudian tabel ini mengambil data dari atribut di database, yaitu nama murid, jelas, jurusan, dan mengambil variabel tampilan, di mana pada tabel nilai dan atribut nama murid, dan ketika selesai akan ditampilkan ke dalam tabel yang kita telah buat tadi. Selanjutnya adalah seperti halaman sebelumnya, terdapat footer dan penambahan JavaScript untuk mempercantik halaman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.